Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Kus Dinar di Ciamis ya. Kus Dinar di Ciamis itu menanyakan kepada saya cara menyembuhkan basir dengan salep ya. Dok, bagaimana cara menyembuhkan basir dengan salep ya? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Kus Dinar di Ciamis, silahkan teman-teman yang akan bertanya kepada saya tulis di link tree Tanya Dokter Paran. Saya akan menjawab dan menguploadnya di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Kembali kepada Kus Dinar di Ciamis ya. Pada kasus penanganan basir, menurut guideline yang berdasarkan penelitian, berdasarkan bukti di seluruh dunia ya, terutama di Amerika dan Eropa, penanganan basir itu terdiri dari yang pertama modifikasi diet dan lifestyle ya. Banyak makan serat, sayur, buah, cukup minum, cukup olahraga ya. Kemudian modifikasi lifestyle. Tidak boleh ngeden kuat-kuat, tidak boleh lama BAB, sedikit-sedikit BAB ya. Kemudian sesudah itu boleh memakai obat-obat flebotonik ya. Obat-obat yang namanya flebotonik. Dan juga boleh memakai salep. Tetapi tindakan pengobatan dengan salep itu tidak dibolehkan untuk jangka panjang ya. Karena salep itu isinya hanya steroid, anestesi lokal, obat anti peradangan ya. Seperti itu. Jadi sebetulnya hanya meredakan dari gejala basirnya ya. Tetapi tidak menyembuhkan. Jelas ya, Kus Dinar dari Ciamis. Tetapi saya melihat di Indonesia ada beberapa klinik yang mengaku sebagai klinik basir. Ada juga praktisi yang mengaku sebagai spesialis basir yang memberikan salep. Dan dengan salep itu basirnya akan rontok. Ini menjadi pertanyaan bagi saya sebagai dokter bedah ya. Di dalam jurnal-jurnal penelitian itu tidak ada pemakaian salep untuk basir yang membuat basir itu jadi rontok. Ya, tetapi ramuan-ramuan itu bisa dibuat sendiri ya. Seperti pertanyaan dari teman kita dulu yang di Jember, di Surabaya dia dikasih obat oles ya semacam salep, kemudian basirnya rontok. Saya melihat foto yang diberikan kepada saya itu basirnya memang copot ya, kulitnya copot. Untuk basir luar ya, tidak bisa untuk basir dalam. Saya hanya berpikir kemungkinan dari teman kita yang di Jember yang disalep itu ada luka bakar ya. Saya berpikir kemungkinan salep itu mengandung asam kuat atau basa kuat, yang dimana kalau kena kulit kita dia akan membakar ya. Dan ini tidak disarankan ya. Di dunia medis tidak ada salep untuk luka bakar, maksudnya untuk membuat luka bakar yang diberikan dioleskan di basirnya. Jelas ya, Kus Dinar dari Ciamis. Kalau Anda menderita basir luar, kalau tidak dia bergejala ya dibiarkan saja ya. Tetapi kalau dia bergejala bengkak, hilang bengkak, sakit gitu ya lebih baik dilakukan tindakan berupa eksisi hemoroidektomi kalau basir luar. Tetapi kalau untuk basir dalam itu tergantung derajatnya. Derajat 1, 2, 3 bisa diikat. Kalau di Indonesia ada alat namanya pila dan tindakannya adalah pila untuk basir dalam derajat 1, 2, 3. Ya. Yang tanpa operasi. Yang dengan operasi menurut guideline itu ada HALRAR ya, hemorrhoid artery ligation dengan rectoanal repair, kemudian baru yang namanya stapler ya. Jadi kalau saya bicara tentang guideline tuh, kalau Amerika derajat 1, 2 itu diikat ya, kalau di Indonesia namanya dipila ya. Tetapi kalau di Eropa maaf ya, kalau untuk di Amerika itu derajat 1, 2 dan 3 ya diikat. Kalau di Eropa derajat 1 dan 2 itu diikat. Nah, untuk di Amerika derajat 4 itu dilakukan operasi eksisi hemoroidektomi, operasi konvensional. Alternatifnya adalah
Doppler guided hemorrhoid artery ligation atau HALRAR atau juga kemudian stapler. Tetapi kalau di Eropa itu lebih sistematis. Derajat 1, 2 itu dilakukan pengikatan atau ligasi. Kalau di Indonesia ada alat namanya pila ya, atau dipila begitu. Derajat 3 itu operasi. Kalau tidak mau operasi atau ada kontraindikasi operasi, derajat 3 itu HALRAR. Alternatif pertamanya. Alternatif keduanya stapler ya. Sedangkan derajat 4 itu eksisi hemoroidektomi atau operasi konvensional, dan alternatifnya adalah stapler untuk derajat 4. Kalau derajat 3 dan 4 itu ada kontraindikasi operasi yang tadi saya sebutkan, maka dilakukan ligasi teknik atau teknik mengikat wasir. Atau kalau di Indonesia itu bisa dilakukan pila ya, sebagai alternatif untuk derajat 3 dan 4. Tetapi tidak ada dalam guideline menyembuhkan basir dengan salep ya, salep apapun. Karena salep itu yang ada beredar isinya adalah steroid, obat anti rasa sakit atau bius lokal, obat anti peradangan. Itu saja ya. Hanya meredakan gejala tetapi tidak menyembuhkan. Kira-kira itu Kusdinar dari Ciamis yang saya bisa katakan. Dok, apakah ada cara menyembuhkan basir dengan salep? Menurut medis tidak ada, ya, hanya meredakan penyakitnya. Tetapi kalau yang non medis ada salep yang diramu kemudian untuk merontokkan basir, ya saya lihat ada ya, ada beberapa klinik yang memakainya. Tetapi saya curiga itu suatu basa kuat atau asam kuat yang membuat luka bakar pada basir luar, bukan untuk basir dalam ya. Yang kemudian dia akan lepas karena seperti luka terbakar. Bahayanya apa? Stenosis, menyempit ya, karena sekeliling anusnya dioles itu dan seperti luka bakar dan copot begitu ya, menghasilkan stenosis ya, seperti teman kita yang di Jember yang tempo dulu menanyakannya. Kira-kira itu teman-teman yang akan bertanya kepada saya, silahkan tulis di link ceritanya Dokter Paran. Saya akan menjawab dan mengupload di channel YouTube Tanya Dokter Paran.